Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin dari KKN UII Angkatan 62, Unit 74. Di sini saya akan menyampaikan program individu terkait dakwah Islamiyah yang berjudulkan Siapa Mahram Kita. Apa itu mahram? Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim di Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim. Sebenarnya, kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim atau muhrimun artinya orang yang berikhram dalam ibadah haji sebelum bertahalul. Sedangkan kata mahram atau mahramun artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, tetapi haram tidak boleh kita nikahi sementara atau selamanya. Lantas dibagi berapa mahram itu? Mahram terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Dan yang kedua yaitu mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu mahram mu'abbad karena sebab keturunan. Terdapat 7 mahram mu'abbad karena sebab keturunan, yaitu yang pertama adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun wanita. Dan yang kedua yaitu anak perempuan atau putri, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga yaitu saudara perempuan, kakak atau adik, seayah atau seibu. Dan yang keempat yaitu saudara perempuan bapak atau kita sering sebut bibi, saudara perempuan kakek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas baik sekandung. Dan yang kelima yaitu saudara perempuan ibu atau kita sering sebut bibi, saudara perempuan nenek atau bibi orang tua, dan seterusnya ke atas baik sekandung. Dan yang keenam yaitu putri saudara perempuan atau keponakan sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu putri saudara laki-laki atau keponakan sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Untuk pembahasan mahram mu'abbad yang kedua yaitu mahram karena pernikahan. Di sini ada 5 mahram karena sebab pernikahan, yaitu yang pertama, istri bapak atau ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. Dan yang kedua yaitu istri anak atau menantu, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketiga adalah ibu mertua, ibunya atau nenek, dan seterusnya ke atas. Dan yang keempat yaitu anak perempuan istri dari suami lain atau anak tiri. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, anak perempuan istri baik dari keturunan Rabibah maupun dari keturunan Rabib, atau anak laki-laki istri dari suami lain. Mahram mu'abbad yang selanjutnya yaitu
mahram karena sepersusuan. Terdapat 9 mahram mu'abbad karena sepersusuan, yaitu yang pertama adalah wanita yang menyusui dan ibunya, dan yang kedua yaitu anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara persusuan, dan yang ketiga yaitu saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan, dan yang keempat anak perempuan dari wanita yang menyusui atau anak dari saudara persusuan. Dan yang kelima yaitu ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Dan yang keenam, saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Dan yang ketujuh adalah anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui atau anak dari saudara persusuan. Kedelapan adalah anak perempuan dari suami dan wanita yang menyusui. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan adalah istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Yang terakhir yaitu pembagian mahram mu'abbad yang kedua, yaitu mahram mu'aqqad. Adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Terdapat 9 mahram mu'aqqad, yaitu yang pertama adalah kakak atau adik ipar atau saudara perempuan dari istri. Dan yang kedua yaitu bibi, ayah atau ibu mertua dari istri. Dan yang ketiga yaitu istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam. Yang keempat, wanita yang telah ditalak 3, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. Yang kelima, wanita musyrik sampai ia masuk Islam. Yang keenam yaitu wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir. Yang ketujuh, wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan istibra atau pembuktian kosongnya rahim. Dan yang ke-8 adalah wanita yang sedang ihram sampai ia bertahalul. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu wanita dijadikan istri kelima sedangkan masih memiliki istri yang ke-4. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu bahwasanya mahram dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mahram mu'abbad, yang kedua mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mahram karena keturunan, mahram karena pernikahan, mahram karena sepersusuan. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.